Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Sebelum aku memulai readingan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video aku. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Farizara. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya subscribe dari kalian. Karena dengan subscribe, energi kalian bisa terkoneksi dengan energi di dalam kartu tarot aku. Sehingga bila mana aku readingan, insya Allah readinganku ini bisa resonate untuk kalian. Tetap support channel YouTube aku ya, agar channel YouTube aku bisa berkembang dengan baik. Buat kalian yang ingin request tema, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung hubungi kontak WA yang ada di kolom deskripsi. Seperti biasa, sebelum aku memulai readingan, aku beritahu kepada kalian bahwa ini adalah general reading. Bisa resonate, bisa tidak untuk kalian. Hanya resonate untuk kalian yang energinya ketarik ke dalam kartu tarot aku. Untuk itu, kalian cocokkan terlebih dahulu ya energi kalian dengan energi yang ada di dalam kartu tarot aku. Bila ada kecocokan atau kesamaan, walaupun tidak semuanya cocok, artinya readingan ini memang untuk kalian. Juga readinganku ini bersifat timeless, tidak ada batasan waktu. Kapan saja kalian menonton video readinganku ini tetap berlaku untuk kalian. Readinganku kali ini untuk kalian yang berzodiak Aries, dan tema readinganku masih sama ya dengan video aku sebelumnya. Apakah kamu ditakdirkan menjadi orang kaya? Mau tahu jawabannya? Tonton video aku ini sampai selesai ya. Oke, aku langsung aja ya shuffle kartunya. Pertama-tama, aku akan ambil 3 kartu untuk menarik energi Aries. Oke, kita mulai saja ya. Energi Aries. Kartu yang keluar di sini ada Seven of Swords, ada The Wheel of the Year, dan ada Karma. Yang bisa aku lihat di kartu yang keluar ini, sepertinya saat ini kamu harus berhati-hati, terutama dalam hal keuangan, karena mungkin saja ada penipuan atau pencurian uang, dan hal ini dapat terjadi padamu. Kamu mungkin juga akan terkena dampaknya jika kamu terlibat dalam urusan bisnis yang tidak bermoral atau mencoba menjadi kaya dengan cepat. Hindari apapun yang tampaknya terlalu indah ya untuk menjadi kenyataan. Jadi, waspadalah terhadap pencurian, perampokan, dan penipuan. Dan di sini ada saran untukmu untuk tidak membuat taruhan yang berbahaya dengan uangmu, semisal itu transaksi curang atau investasi. Kamu mungkin bisa lolos begitu saja, namun tetap ada konsekuensinya, terutama bagi hati nuranimu. Pencurian dan penipuan mungkin saja terjadi, dan kamu mungkin tidak mengantisipasi datangnya dari luar. Oleh karena itu, ini peringatan buatmu untuk menghindari skema atau tawar-menawar yang meragukan, yang menjanjikan akan membuat kamu kaya dengan cepat. Sepertinya seorang rekan kerja mungkin merencanakan sesuatu yang licik demi kepentingan terbaiknya.
Jika situasinya meningkat menjadi intimidasi di tempat kerja, jangan takut untuk mengambil tindakan. Kamu di sini sepertinya sedang berjuang ya dengan sindrom penipu dan adanya rasa tidak aman yang dapat menghalangimu untuk mencapai potensi maksimalmu. Kamu seorang yang mempunyai kemampuan dan kamu ini berharga. Tetapi karena alasan tertentu, kamu mungkin merasa seperti seorang penipu. Berusahalah untuk membangun harga dirimu sehingga kamu dapat mencapai tujuan karirmu dengan percaya diri. Karena kalau aku lihat, kamu telah bekerja keras untuk mencapai posisimu saat ini. Cobalah melakukan afirmasi positif ya dalam bekerja untuk membantu membangun harga diri. Di sisi lain, kamu mungkin meminjam terlalu banyak uang dari teman atau keluarga sehingga menyebabkan ketegangan dalam hubunganmu. Kamu perlu memikirkan dengan cermat tentang keuanganmu. Cobalah buat rencana untuk mulai menabung sehingga kamu tidak perlu meminjam terlalu banyak dari orang lain. Memiliki rencana pengeluaran yang konkret akan membantu kamu terhindar dari pengeluaran yang tidak perlu. Hal-hal besar tampaknya sedang terjadi dalam karir jangka panjangmu, tetapi kamu tidak perlu takut untuk mengambil langkah besar berikutnya, terutama dalam jalur karirmu. Baik itu transaksi kejabatan lain atau melamar pekerjaan baru. Selama masa ini, hadapilah semua perubahan yang akan datang dengan tenang ya. Ada juga perasaan dalam dirimu yang merasa terjebak pada situasi yang sulit di tempat kerja dan segala sesuatunya mungkin berjalan dengan kecepatan yang tidak dapat kamu atasi atau kamu merasa ekspektasi dan tanggung jawab pekerjaanmu berubah dengan sangat cepat. Beberapa perubahan baru juga tampak akan segera terjadi terkait situasi keuanganmu, tetapi ini tidak selalu berarti buruk. Jika kamu sudah merasa nyaman secara finansial, ambillah beberapa langkah ekstra untuk berhemat uang dan untuk mempersiapkan masa depan. Dan jika kamu kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, justru kamu akan mulai menuju ke arah yang lebih baik. Selalu waspada ya terhadap peluang baru yang dapat membantu kondisi keuanganmu. Berhati-hati pula terhadap peluang keuangan besar apapun yang menghampirimu. Sebaiknya pastikan kamu secara konsisten memasukkan uangmu ke dalam tabungan, sehingga kamu akan lebih siap menghadapi setiap situasi keuangan yang akan kamu hadapi. Lebih baik kamu membuat dana darurat ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk rumah tangga. Untuk kejadian keuangan yang tak terduga seperti masalah medis mendadak atau keadaan darurat keluarga, dan dana darurat ini bisa mencegahmu menghabiskan tabungan yang sebenarnya ketika terjadi kejutan finansial. Karena ini kartu roda yang berputar, kamu perlu mewaspadainya ya. Karena bisa saja yang sudah berada di atas bisa berada di bawah, demikian pula sebaliknya. Dan kejadian ini bisa berlangsung cepat maupun lambat. Di outcome-nya keluar kartu karma. Sepertinya kartu ini memberitahu kamu untuk jujur dengan keuanganmu ketika keuanganmu terlihat baik. Jangan menipu atau berbohong dalam masalah uang. Jika kamu adil dan jujur, masa depan keuanganmu akan lebih baik. Ini seperti mengatakan apa yang terjadi maka terjadilah ya. Jadi berhati-hatilah dengan uang dan bersikaplah adil terhadap orang lain dalam urusan keuangan. Dalam pekerjaan atau karirmu, kamu perlu menyeimbangkan kehidupan kerja dengan kehidupan pribadimu. Bekerja keras memang penting, tetapi menghabiskan waktu untuk bersama orang-orang terkasih juga penting. Jika kamu bersikap adil dan jujur di tempat kerja, hal-hal baik akan menghampirimu. Namun, jika kamu belum jujur, inilah saatnya mengubah caramu. Bersikaplah jujur dan bertanggung jawab di tempat kerja agar dapat membantu karir kamu bisa berkembang. Dan di sini ada saran dari kartunya ya. Secara finansial, kamu harus berhati-hati, kemungkinan ada seseorang yang tidak dapat dipercaya dengan uangmu. Jadi jangan abaikan ya masalah keuangan apapun, tanganilah dengan jujur. Bisa juga kamu mengalami kejadian di tempat kerja dan kamu mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tidak jujur dalam pekerjaanmu. Apa yang kamu tunggu-tunggu? Waktu untuk mewujudkan impianmu ini semakin dekat karena ini kartu karma yang muncul. Sepertinya jika ada seseorang yang pernah melakukan kesalahan padamu di masa lalu, kamu tidak perlu berkecil hati atau khawatir karena sekaranglah waktunya telah tiba untuk menegakkan keadilan terhadapmu.
orang tersebut akan mendapatkan karma dari semesta. Karena itulah, kartu ini bisa menjadi peringatan untukmu ya, agar kamu tidak terlibat dalam segala jenis tindakan yang tidak etis atau salah. Mungkin saja kamu mendapatkan banyak uang ya dari transaksi keuangan yang tidak halal, namun seiring dengan itu, kamu juga harus menanggung akibat dari perbuatanmu. Maka berhati-hatilah dan hindarilah melakukan perbuatan salah sekecil apapun. Oke, ini energi Aries ya. Aku mau buka kartu lagi. 3 kartu lagi ya, aku akan ambil untuk mengetahui jawaban dari tema readinganku kali ini. Apakah Aries ditakdirkan menjadi orang kaya? Apakah Aries ditakdirkan menjadi orang kaya? Kartu yang keluar di sini ada The Emperor, ada Ten of Swords, dan ada The Star. Ada kabar baik buat kamu ya, Aries. Dalam hal karir, pekerjaan atau bisnis, sepertinya kamu akan mendapatkan bantuan atau dukungan yang sangat berarti dari seseorang. Dia kemungkinan besar orang yang berkuasa atau orang yang berpengaruh. Posisinya di atas kamu, atau dia seorang mentor yang berpengalaman dan berilmu yang membantu kamu secara teknik dalam pekerjaanmu. Dan di sini kalau aku lihat kamu bekerja terlalu keras, atau kamu bekerja dengan terlalu mengikuti metode atau prosedur yang ada. Dan kamu ini kurang bisa menerima perubahan atau sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya. Jika kamu ini seorang pemimpin ya, atau kamu ini seorang bos, kamu terlalu keras dan kaku, juga kamu penuntut terhadap bawahanmu atau terhadap rekan-rekan setim kamu. Dan kamu ini cenderung otoriter. Dalam hal keuangan, kamu ini sangat berhati-hati terhadap pengeluaranmu. Bisa dibilang kamu ini sangat hemat. Bahkan kamu mungkin cenderung pelit ya, termasuk terhadap dirimu sendiri. Kamu ini juga bisa menjadi seorang yang otoriter dan keras terhadap keuanganmu atau terhadap bawahanmu dalam hal mengontrol budget maupun pengeluaran. Ini saran saja, kamu tidak perlu terlalu ketat dalam hal pengeluaran atau terhadap hasil kerja kerasmu. Tidak ada salahnya jika kamu membelanjakan uangmu dengan bijaksana untuk kebutuhanmu, untuk kebutuhan rumah maupun untuk kebutuhan keluarga dan lain-lain. Dalam hal keuangan, sepertinya kamu ada kesempatan ya untuk menghasilkan uang dari sesuatu yang telah kamu investasikan dalam jangka waktu panjang. Misal kamu menjual tanahmu atau menjual rumahmu atau saham, atau bisa juga kamu menerima warisan. Dan di sini kerja kerasmu akan terbayar ya dengan kesuksesan. Kamu akan mendapatkan kenaikan gaji atau promosi jabatan, atau kamu akan berhasil ya mendapatkan klien penting atau tawaran kerjasama bisnis yang menarik. Kalau dilihat dari kartu tarotnya, melambangkan pekerjaan dengan posisi kepemimpinan yang tinggi dan dihormati, atau posisi manajemen tingkat tinggi ya, atau pekerjaan di tingkat pemerintah. Karena di sini kamu sepertinya sebagai pemimpin, dan ini juga melambangkan dominasi atau kontrol penuh ya dalam pekerjaan. Juga melambangkan kamu adalah seseorang yang bekerja sendiri secara mandiri. Dan kondisi keuanganmu stabil sekarang ini. Meskipun kamu ini bukan orang yang boros, tapi kamu itu berpotensi mengeluarkan uang dalam jumlah besar tanpa ragu-ragu. Kamu terlalu percaya diri bahwa kamu bisa menghasilkan uang lagi dengan mudah. Saran di kartu tarot ini agar kamu gigih ya dalam bekerja, dan kamu juga berani untuk
tampil sebagai pemimpin dan mengorganisasi pekerjaan atau orang-orang di sekitarmu atau rekan-rekan satu tim kamu atau anak buah kamu. Selain itu, kunci keberhasilanmu di sini adalah berpikir secara logis dan disiplin. Termasuk disiplin memperhatikan kemajuan pekerjaan yang kamu atau tim kamu sedang kerjakan. Tetapi kondisi keuanganmu yang bagus itu bisa berubah menjadi sangat buruk. Mungkin saja hal ini terjadi karena kamu telah menginvestasikan uangmu pada sesuatu yang belum membuahkan hasil dan kamu mengalami sebuah kerugian. Sebaiknya berhati-hatilah dalam interaksi keuanganmu dan hindarilah mengambil resiko yang tidak beralasan. Berhati-hati pula dengan cara kamu membelanjakan uangmu. Semua yang telah kamu bangun bisa hancur karena satu keputusan finansial yang buruk. Dan jangan pernah melakukan cara yang membahayakan hidup kamu, seperti melakukan pembelian barang mewah yang tidak perlu. Dalam karir pun, masa jabatanmu bisa saja segera berakhir dan bisa saja terjadinya pemutusan hubungan kerja. Maka waspadalah terhadap rekan kerja yang mungkin mencoba mendiskreditkan kamu. Ini juga bisa menunjukkan bahwa kamu akan menjadi sasaran fitnah atau gosip ya, atau keluhan di belakangmu. Selain itu, kamu tidak perlu memaksakan dirimu untuk bekerja terlalu keras karena kamu bisa saja mengalami kehabisan tenaga yang pada akhirnya tidak akan membawa manfaat karena kamu bisa sakit. Tidak hanya di pekerjaan ya, buat kamu yang berbisnis pun bisa mengalami kegagalan atau kehancuran. Bisa jadi kegagalan ini disebabkan oleh rekan kerjamu atau mungkin bisa juga politik bisnis. Meskipun kejadian ini bisa disebut mengerikan, tetap ya harus ada tanggung jawab di sini. Kamu harus bisa menemukan cara untuk mengatasi situasimu dan melepaskan dirimu dari keadaan ini. Bila kamu bisa mengatasi, akan ada peningkatan dalam kehidupanmu. Perlunya kebangkitan ya dari dirimu sendiri, dari kehancuran finansial total yang sedang kamu alami ini. Namun kamu mungkin bisa menghindarinya. Kamu mungkin juga akan kembali kokoh setelah pulih dari kehilangan sumber dayamu. Untuk karir pun, kamu juga harus bisa melewati fase terburukmu ini. Karena akan terjadinya tekanan ya di tempat kerja. Bisa jadi kamu dipindah pekerjaan ke divisi lain, atau kamu dipecat dari posisimu saat ini. Sepertinya ada keberuntungan ya untukmu, Aries, karena di sini keluar kartu The Star di kartu outcome-nya. Jadi kamu tidak perlu ragu untuk melanjutkan atau melaksanakan bisnis, proyek, atau rencana karirmu. Semua yang terjadi kepadamu, kejadian buruk itu akan berlalu dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang kamu inginkan dan kamu rencanakan. Terutama buat kalian Aries yang bekerja di bidang kreatif. Di sini untuk Aries sendiri yang menginginkan karir atau suatu posisi di pekerjaan, ada kemungkinan kamu bisa meraih karir atau pekerjaan impian kamu. Keadaan buruk yang telah menimpamu ini jangan membuat kamu kehilangan arah ya, dan jangan membuat kamu putus asa. Berdoalah dan tetaplah meminta petunjuk kepada Sang Pencipta, sehingga kamu nantinya akan diarahkan ke suatu hal yang tidak terduga, namun akan baik untukmu. Dalam hal keuangan juga ada kesempatan untuk kamu menghasilkan uang atau kesempatan untuk menghasilkan penghasilan yang lebih. Dan ada kemungkinan juga kamu mendapatkan rezeki nomplok atau rezeki yang tidak terduga. Karena kartu The Star ini adalah kartu yang positif dan menandakan adanya harapan. Bila kamu mengalami masalah dalam hal keuangan dan kartu ini keluar, artinya kamu bisa memperbaiki kondisi keuanganmu. Kamu hanya perlu waktu ya untuk memulihkan kondisi keuanganmu. Bisa dengan cara kamu memotong pengeluaran yang tidak perlu atau selektif ketika kamu melakukan donasi. Jika kamu berniat untuk melakukan pembelian besar, investasi dalam jumlah besar, atau untuk meminjam uang, pahamilah apa yang kamu lakukan dengan resiko yang akan kamu hadapi. Karena kalau aku lihat di sini, kamu sepertinya ini mudah percaya dengan rayuan, mudah percaya dengan janji atau perkataan manis dari orang lain. Jika kamu bekerja, pasti akan ada suatu keberuntungan meskipun itu kecil. Intinya kartu ini positif ya untuk kamu yang melakukan perubahan dan ada usaha dan ada sinyal baik juga untuk kamu di sini. Kalau aku lihat kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, atau jika tidak, sesuatu yang lebih baik akan datang kepadamu. Intinya saja ya,
Karena ini kartu harapan, adanya kemajuan atau adanya perubahan positif dan kesempatan baik untukmu dalam hal karir dan keuangan, meskipun bukan dalam skala yang besar. Oke, itu ya akhir dari pembacaan kartu tarot aku untuk kalian Aries. Kalau dilihat dari kartu tarot yang keluar, apakah Aries berpotensi menjadi orang kaya? Ada ya potensi untuk Aries menjadi orang kaya, karena tadi keluar kartu The Star ya. Kartu The Star itu juga kartu keberuntungan yang memberikan harapan untuk kamu adanya sebuah perubahan yang positif. Bisa jadi buat Aries yang mengalami keterpurukan, kamu bisa bangkit dari keterpurukanmu, kamu bisa mengembalikan kondisi keuanganmu menjadi lebih baik, dan itu artinya takdir yang baik ya untuk kamu. Oke, sekian dulu readingan dari aku. Semoga readinganku ini bermanfaat ya untuk kalian, terutama untuk kalian yang berzodiak Aries. Terima kasih untuk Aries yang sudah menonton video aku ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberi tanda like di setiap akhir video aku ya. Dan jangan lupa untuk share video aku ini ke teman-teman kalian. Juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru aku selanjutnya. Sampai bertemu lagi denganku, Fari Zara. Salam sukses selalu, bye-bye, dan thank you for watching.